angkat suara bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Halo semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain, hanya di Lapak Berkat Wong Kito. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu aku hidup, karena salibmu ku menang.
ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Kami berharap semua tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Masih di bulan Januari di tahun 2021 ini, kami harap kita semua belum terlambat untuk memulai resolusi baru. Misalnya berolahraga, menjaga pola makan, ataupun membaca Alkitab. Dan jalani tahun baru ini dengan rasa syukur dan keyakinan kita akan kebaikan Tuhan tetap selalu ada. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini, because God is good all time. Kami juga sangat rindu untuk bisa berdoa bagi Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Maka dari itu, bagi saudara yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, teman-teman dapat menyampaikan melalui prayer request, melalui WhatsApp gereja, dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Begitu pula teman-teman doanya yang telah dijawab oleh Tuhan juga dapat menyampaikan praise report ke WhatsApp gereja. Kita rayakan kebaikan Tuhan atas anugerahnya. Puji Tuhan, sejak minggu lalu kita sudah kembali mengadakan ibadah tatap muka atau onsite dengan menerapkan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah umum minggu dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pukul 6.30 pagi, jemaat dapat mendaftar melalui Bethlehem aplikasi atau dapat menghubungi TU gereja. Dan tempat terbatas hanya untuk maksimal 100 jemaat. Dan untuk pos pelayanan Bethlehem CGC dalam bahasa Indonesia pukul 9 pagi, jemaat bisa mendaftar melalui grup WhatsApp Gospel Bethlehem CGC atau menghubungi TU gereja. Tempat terbatas hanya untuk maksimal 40 jemaat. Syarat dan pendaftaran dapat dilihat media sosial yang ada. Dan bagi jemaat yang belum kebagian tempat atau masih ingin beribadah secara online, jemaat dapat mengikuti ibadah ini secara streaming dalam bahasa Mandarin Indonesia pukul 6.30 atau online servis ibadah kontemporer dalam bahasa Indonesia pada pukul 7 dan 9.30 pagi seperti biasanya. Hari ini adalah Vision Sunday kita, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Gembala Sidang kita, Muse Sadikin Gunawan, dengan tema Shifting. God is good all the time. Bahwa situasi dan badai yang kita hadapi di musim ini bukan untuk menghentikan langkah kita, tetapi untuk menggeser dan mentransformasi kehidupan kita. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home. Kita bersyukur pagi ini masih diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk beribadah. Kita boleh masuk di minggu kedua di tahun yang baru ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita mau mengagungkan Dia. Karena itu ibadah pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh sungguh-sungguh datang di dalam penyembahan kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sungguh-sungguh sudah menghantar kita. Bahkan Dia Allah yang sudah menolong kita. Kita tinggikan Dia pada pagi hari ini. Sahabat
sungguh mulia, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
benar Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu tidak pernah terbatas di dalam hidup kami. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau mau mati bagi kami? Karena itu Tuhan, selayaknya kami meninggikan nama-Mu. Kami mengagungkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami mau datang mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar bahwa kami banyak kali hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak kali menduka citakan Tuhan dengan cara hidup kami yang sia-sia. Kata-kata kami, sikap hati kami yang tidak memuliakan Tuhan, bahkan tindakan kami banyak kali kurang menjadi berkat. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami terbuka di hadapan-Mu. Kami mengaku segala keterbatasan dan kelemahan kami. Biarlah Tuhan kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami berkenan untuk boleh lebih dalam lagi memuji dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh karena Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Sehingga kami layak untuk memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita sudah meninggalkan segala sesuatu di tahun 2020. Kita masuk di tahun 2021 ini dengan satu tekad. Kita mau terus hidup menyenangkan Tuhan. Karena itu, mari terimalah sukacita yang besar yang datangnya dari Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasih-Nya di tengah yang bergelora. Terima sukacita surga,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semua sama-sama berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita semua pasti punya pergumulan. Tetapi kita juga punya Allah yang luar biasa. Allah yang peduli. Allah yang bersama-sama dengan kita apapun keadaan kita. Mari kita mau datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Menyerahkan segala pergumulan kita kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dukung untuk hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan mereka. Bahkan semua program kerja dari gereja kita di tahun 2021 ini, kita doakan supaya diberkati oleh Tuhan. Kita doakan juga untuk seorang oma yang saat ini sedang sakit sesak nafas. Bila Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan kita doakan untuk semua para lansia, mereka yang sudah berusia lanjut,
supaya mereka dikuatkan imannya di tengah-tengah pandemi saat ini. Dan kita doakan juga untuk seorang ibu yang sedang mengandung saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini kami mau datang menyerahkan untuk setiap pergumulan kami kepadamu Tuhan. Khusus kami menyerahkan untuk hamba-hambamu di dalam pelayanan mereka. Bahkan di masa pandemi saat ini kami berdoa, Tuhan terus pakai hamba-hambamu yang melayani di gereja kami ini, supaya dengan kuasa yang dari sorga, mereka terus dapat mengembangkan pelayanan walaupun secara online. Berkati Tuhan untuk setiap hamba-hambamu, agar sungguh-sungguh di masa-masa seperti ini, mereka tetap memiliki kekuatan kesehatan dari Tuhan, untuk terus dapat mengembangkan pelayanan di gereja kami. Berdoa juga untuk setiap program, rencana pelayanan di tahun 2021 ini. Kami mohon Tuhan berkati. Tuhan campur tangan, sehingga apapun yang sudah direncanakan semuanya Bapa, boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan saja. Terima kasih. Kami terus berdoa menyerahkan juga Tuhan untuk jemaat-Mu, khususnya untuk salah satu jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit. Yang khususnya untuk seorang oma yang saat ini sedang sakit sesak nafas, kami berdoa kuasa-Mu dinyatakan bagi orang tua yang kami kasih ini, supaya di masa tuanya dia tetap memiliki kesehatan yang prima yang asal dari Tuhan. Sesak nafas yang diderita saat ini, Tuhan tolong agar semuanya boleh kembali pulih seperti sedia kala. Berdoa juga untuk orang tua, para lansia yang ada di gereja kami ini. Biarlah di tengah-tengah kesulitan saat ini, di masa pandemi saat ini, biar mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mereka tetap beriman bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam masa kehamilan. Kami terus menyerahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk janin yang dikandungnya. Tuhan, Engkau tolong supaya bertumbuh secara sehat, secara sempurna. Janinnya tetap kuat dan ibu tetap sehat. Sehingga Tuhan pada saatnya nanti, jemaat ini dapat melahirkan dengan kondisi yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih untuk banyak hal yang Tuhan boleh kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Kehidupan jemaat-Mu. Karena itu kami mau datang mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan di dalam pekerjaan jemaat-Mu yang sudah mendapat pekerjaan yang baru. Kami menyerahkan agar sungguh-sungguh di tempat yang baru ini ya terus dapat menjadi berkat. Kami mengucap syukur pertolongan Tuhan juga saat melewati masa sulit, khususnya Tuhan di masa kehamilan. Tuhan tolong agar sungguh-sungguh melalui kehamilan ini dia tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih oleh karena sakit keram di perutnya ini boleh Tuhan tolong sehingga boleh sirna. Kami mengucap syukur juga Tuhan pemeliharaan-Mu di dalam penjualan online dari jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih oleh karena campur tangan Tuhan, sehingga di masa sulit seperti ini pun usaha melalui online ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur oleh karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa berucap syukur. Amin. Bersama-Mu Bapa menghadapi semua. Aku kan hati
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah melewati tahun 2020, sebuah tahun yang tidak mudah untuk kita jalani, dan kita sudah memasuki tahun 2021. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi di depan kita, dan tidak sedikit dari kita yang mungkin khawatir menjalani hidup di tahun ini. Sebuah kutipan dalam bahasa Mandarin dengan tepat mengatakan, Wang qian kan se kunang, hui tu kan se entian. Memandang ke depan, melihat kesulitan. Memandang ke belakang, melihat anugerah. Kita memang tidak tahu hari depan kita. Oleh sebab itu kita harus taruh hari depan kita di tangan Tuhan. Tetapi ketika kita menoleh ke tahun yang sudah lewat, kita pasti tidak dapat tidak melihat betapa besarnya anugerah Tuhan yang sudah kita alami. Dan hari ini, dalam Vision Sunday ini, kita akan belajar tema tahunan kita yang baru, yaitu Shifting. God is good all the time. Saya berdoa agar tema ini akan menolong kita menjalani tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Dan saya berharap saudara akan belajar banyak kebenaran firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita sekali lagi berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan boleh menyertai kami sampai hari ini. Jikalau kami ada di hari ini, itu karena semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami akan menggumuli tema tahunan gereja kami pada tahun ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, tema ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan akan pimpin kami untuk melewati tahun ini dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pakai hamba-Mu, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan, boleh menjadi saluran berkat. Berkati setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, tahun 2020 adalah tahun yang memang tidak mudah. Musim pandemi ini belum selesai. Bahkan awal tahun baru ini, kita melihat angka-angka yang terinfeksi COVID-19 kembali meningkat tajam. Pandemi ini membuat banyak goncangan di dalam kehidupan kita, dan kita harus menyesuaikan diri terhadap banyak perubahan. Dunia ekonomi tergoncang, orang tidak bisa bekerja secara normal, kehidupan sosial kita tergoncang, kita harus berpisah dan menjaga jarak, dan semua ketakutan dan ketidakpastian. Banyak orang stres dan emosional mereka tergoncang. Dan salah satu kata yang penting untuk kita pelajari pada musim ini adalah shifting, yang juga akan menjadi tema gereja kita di tahun 2021 ini. Shifting memiliki banyak definisi, tapi berkaitan dengan tema tahunan kita, dapat kita artikan pergeseran, perubahan, atau transformasi. Dalam hidup ini, kita semua memiliki saat-saat kita mengalami goncangan yang bahkan mungkin sampai ke bagian inti dari kehidupan kita. Penyakit yang tak terduga, kehilangan orang yang kita cintai, pekerjaan yang selama bertahun-tahun kita jalani, tapi sekarang semua menjadi seperti tidak ada artinya lagi. Beberapa di antara kita harus di PHK, dan semua stabilitas yang biasa kita alami, keuangan yang kita andalkan, anak-anak yang melakukan hal-hal hebat, semua sudah tidak ada lagi. Sangat mudah bagi kita untuk berkecil hati di musim ini dan bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Situasi dan badai yang kita hadapi di musim ini bukan untuk menghentikan langkah kita, tetapi untuk menggeser dan mentransformasi kehidupan kita. Kita mungkin tidak menyukainya, tetapi Tuhan menggunakan situasi dan badai ini untuk memaksa kita berubah dan bertumbuh menjadi lebih baik. Jika kita semua berjalan sebagaimana adanya, kita tidak akan pernah mencapai potensi kita yang sesungguhnya. Jadi, mari kita tetap terbuka kepada hal-hal yang baru. Jangan kembali ke cara yang sama seperti dulu. Alasan Tuhan mengizinkan goncangan adalah untuk mengubah kita, untuk menjadi lebih baik. Mungkin ada orang lain atau perusahaan yang memandang remeh kita. Itu bukan suatu kejutan bagi Tuhan. Dia menggoncang segalanya sehingga dia dapat memberi kita posisi yang lebih baik, manfaat yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik. Ini sepertinya terlihat seperti kemunduran, tetapi sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan untuk menggeser kita ke tempat yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Ada beberapa poin penting yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, goncangan memiliki
tujuan. Ini yang saya sebut shaking is for shifting. Goncangan itu menghasilkan perubahan atau pergeseran. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, para murid berada di ruang atas dan Roh Kudus seperti angin itu bertiup kencang memenuhi mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan menyertai mereka dan mereka akan melakukan hal-hal besar. Akan tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 8, kita melihat ada seorang pria yang bernama Saulus datang. Dia membenci murid-murid ini. Dia membawa surat dari pemerintah agar mereka ditangkap dan dipenjara. Alkitab mengatakan bahwa tetapi Saulus terus saja berusaha untuk menghancurkan jemaat. Ia pergi dari rumah ke rumah dan menyeret keluar orang-orang percaya, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Saulus mendatangkan malapetaka bagi gereja di Yerusalem. Ketika para murid akan pergi bersama dan menyaksikan kebaikan Tuhan, tiba-tiba entah dari mana Saulus muncul dan membalikkan keadaan. Dan seluruh dunia mulai tergoncang. Sangat menarik bahwa Saulus datang ke Yerusalem dan menyebabkan begitu banyak kekacauan. Yerusalem berarti kota yang damai. Ini adalah rumah bagi banyak murid. Disinilah mereka merasa aman, mereka dapat bersantai dan merasa nyaman. Tapi sekarang kota damai ini menjadi kota kekacauan. Saya yakin mereka akan berpikir, Tuhan, di manakah Engkau? Tidakkah Engkau melihat apa yang Saulus lakukan dan berapa banyak masalah yang terjadi? Dalam beberapa pasal sebelumnya, kita melihat bahwa Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus-Nya. Bukankah seharusnya Dia juga mampu menghentikan perbuatan Saulus ini? Dia mampu membelah Laut Merah. Dia mampu menutup mulut singa. Dia juga pasti mampu mencegah Saulus memasuki Yerusalem. Dan dia dapat mengirim malaikat untuk menahannya. Tapi terkadang Tuhan membiarkan goncangan itu terjadi. Dia akan membiarkan Saulus melakukan banyak kesulitan. Situasi yang tidak adil. Dan jika kita tidak mengerti bahwa goncangan itu bukan untuk menghentikan kita, tetapi untuk menggeser kita, membuat kita naik ke level yang baru, dan melihat hal-hal yang belum pernah kita lihat, maka kita akan hidup dalam kekhawatiran. Kita mungkin merasa kesal dan bertanya-tanya, bagaimana hal ini akan berhasil? Siapapun dapat mempercayai Tuhan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kita. Tetapi apakah kita juga dapat mempercayainya saat keadaan tergoncang? Akankah kita tetap beriman di tengah ketidakpastian dan hal-hal yang tidak kita pahami? Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, dan tidak ada yang dapat terjadi pada kita tanpa seizinnya. Sesuatu atau seseorang mungkin telah mendatangkan malapetaka dalam hidup kita. Hal-hal terasa seperti di luar kendali. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan masih bertahta. Dia masih mengatur langkah-langkah saudara. Bahwa goncangan tidak akan mengalahkan saudara. Bahwa goncangan itu akan mengantar saudara kepada sesuatu yang lebih baik daripada yang pernah saudara bayangkan. Tuhan sedang bekerja di belakang layar dan hal-hal tersebut tidak dapat saudara lihat. Mungkin saudara berkata, ini tidak akan berhasil. Kami tidak akan sembuh. Anakmu tidak akan pernah kembali ke jalur yang benar. Virus ini akan menghancurkanmu secara finansial. Tidak. Goncangan adalah tanda bahwa pergeseran itu sedang berlangsung. Tuhan akan membawa saudara ke tingkat yang baru. Saudara akan melihat sesuatu yang belum pernah saudara lihat. Suatu hari saudara akan melihat ke belakang dan berkata, wow, apa yang saya pikir hal-hal yang benar-benar buruk, ternyata menyiapkan saya untuk satu level yang baru. Goncangan itu tidak menghentikan saya. Goncangan itulah yang mengubah saya ke level yang lebih baik. Menjadi promosi. Mengembangkan bakat yang sebelumnya saya pikir saya tidak miliki. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, goncangan yang diizinkan Tuhan pasti mempunyai tujuan. Saulus menciptakan begitu banyak malapetaka di Yerusalem. Ada begitu banyak tentangan. Alkitab mengatakan di sini bahwa mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Filipus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Samaria. Tidak dikatakan di sini bahwa Filipus berdoa dan memutuskan untuk pergi ke Samaria. Dia tidak punya pilihan. Dia terpaksa keluar dari Yerusalem. Ketika satu pintu tertutup, jika saudara tetap di dalam iman, Tuhan akan membuka pintu yang lebih besar dan lebih baik.
Saudara mungkin akan diusir dari Yerusalem, tapi Samaria menunggu saudara. Ada tempat kemenangan, ada tempat kelimpahan yang telah Tuhan siapkan untuk saudara. Ada orang-orang yang telah Tuhan utus untuk menjadi baik kepada saudara. Ada orang-orang yang akan menggunakan pengaruhnya untuk mendorong saudara untuk maju. Ada hubungan ilahi, orang-orang yang telah Tuhan tetapkan untuk datang dalam hidup saudara. Orang-orang yang akan mencintai saudara, orang-orang yang tidak sabar untuk bersama-sama dengan saudara. Berhentilah kecewa, marah kepada mereka yang mendorong saudara keluar, yang tidak ingin menjadi teman saudara mungkin, yang menyakiti hati saudara, yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari saudara. Mereka tidak menghentikan saudara, mereka mengubah saudara. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mendorong saudara lebih maju lagi. Filipus tiba di Samaria bukan karena pilihan. Ia diusir dari Yerusalem. Ia bisa saja putus asa, tapi ia memahami bahwa Tuhan masih mengendalikan. Yang menarik bahwa Samaria justru di mana pelayanannya dimulai. Di Samaria ia berkembang dan melangkah ke level yang baru. Alkitab mengatakan di sini, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang yang lumpuh dan orang yang timpang yang disembuhkan. Filipus tidak pernah melihat hal itu di Yerusalem. Jika dia tetap tinggal di Yerusalem, maka dia akan kehilangan semua hal yang luar biasa ini. Banyak kali goncangan besar mendahului hal-hal besar yang Tuhan akan buat di dalam hidup kita. Jika saudara dapat melihat apa yang Tuhan rencanakan, saudara tidak akan stres karena goncangan ini. Mengeluhkan tentang masalah, kesal karena kemunduran, karena saudara menyadari itu membawa saudara ke Samaria, tempat di mana saudara akan berkembang, melakukan hal-hal yang tidak pernah saudara impikan, melihat kebaikan, kelimpahan, terobosan, maka saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dalam goncangan, meskipun tentu saudara tidak menyukainya, saudara tersenyum, tetap melangkah, karena kita tahu bahwa Tuhan merencanakan sesuatu. Kita dapat mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa goncangan ini tidak akan menghentikan saya, tapi ini akan mengubah saya. Ini mungkin menyakiti saya, tapi saya tahu bahwa ini membawa saya ke Samaria saya, tempat di mana saya akan berkembang dan melihat kebaikan yang belum pernah saya lihat. Yang kedua, goncangan hanya bersifat sementara. Mari kita terus pertahankan perspektif yang benar, bahwa Tuhan tidak pernah berkata bahwa kita tidak akan mengalami goncangan dan kesulitan. Akan tetapi ingatlah bahwa kesulitan dan goncangan itu tidak datang untuk bertahan selamanya, tetapi untuk menggeser saudara ke level yang lebih baik. Musuh mungkin hanya punya waktu sebentar untuk menyakiti saudara, tapi dia tidak memiliki keputusan akhir. Ingatlah bahwa setiap goncangan yang Tuhan izinkan akan membawa dan mengalihkan saudara ke hal-hal baru yang Tuhan sediakan. Alkitab mengatakan bahwa ada sukacita besar di Samaria. Ayat yang Kisah Para Rasul 8 ayat ke-8 dikatakan, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Filipus meninggalkan Yerusalem dalam kesusahan besar. Itu adalah kekecewaan besar. Tetapi bagaimana Tuhan bekerja? Filipus berubah dari kesusahan besar menjadi sukacita besar. Ia pergi dari kesulitan besar menuju kemenangan besar. Dari penolakan yang besar kepada orang-orang yang sangat mencintainya. Dia tidak menyadari ketika dia menghadapi semua pertentangan di Yerusalem bahwa kegembiraan besar sedang menunggunya di Samaria. Saudara mungkin telah mengalami hal-hal yang menyebabkan saudara sangat menderita, kecewa, dan sangat kehilangan. Saudara bisa mengalami kepahitan dan putus asa, tapi ingatlah, kisah hidup saudara belum berakhir seperti itu. Seperti Filipus, kegembiraan yang besar akan datang. Kasih karunia dan hal-hal yang baik akan datang. Musuh mengira dia menghentikan saudara. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan sedang menggeser saudara. Kita mungkin belum berada di sana, tapi kita harus tetap bersemangat, karena kita sedang menuju ke arah sukacita besar, kegembiraan besar yang akan datang. Yang ketiga, God is good all the time. Allah selalu baik.
Filipus muncul dari waktu goncangan ketika ada ketidakpastian, sepertinya tidak ada hal yang baik yang terjadi, padahal sebenarnya Tuhan sedang menggunakan musim yang penuh goncangan ini untuk menggeser kita dan membuat kita berada dalam posisi untuk berkembang, untuk melihat kebaikan, untuk melihat berkat-Nya dengan cara-cara yang baru. Kita tidak harus mencari berkat, tapi carilah Dia, maka berkat akan mencari saudara. Bagian dari musim ini di mana perlambatan terjadi adalah kesempatan bagi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Satu hal yang ditunjukkan virus ini kepada kita adalah betapa kecilnya kendali yang kita miliki. Dengan semua kemajuan teknologi, kita bisa menerbangkan pesawat, kita punya internet, smartphone, dan peralatan medis yang luar biasa. Kita bisa melakukan transplantasi hati, tapi terhadap virus yang satu ini, yang tampaknya kecil ini, telah mematikan seluruh dunia. Jika kita menaruh kepercayaan kepada keuangan kita, uang dapat bersayap dan meninggalkan kita. Jika kita menaruh kepercayaan pada pekerjaan atau karir kita, pekerjaan bisa tiba-tiba berubah. Itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk mempercayai Tuhan. Dialah yang tidak berubah. Dialah sang sumber kita. Dia selalu baik setiap waktu. God is good all the time. Disitulah kita mendapatkan kekuatan, ide, kreativitas, sumber daya, hikmat. Tuhan adalah pemberi segala hal yang baik. Kita menghargai perusahaan tempat kita bekerja. Kita bersyukur mendapatkan penghasilan setiap minggu. Tetapi mereka bukan sumber kita. Mereka hanyalah saluran berkat yang digunakan oleh sang sumber berkat tersebut. Mazmur mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 19, mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ada berkat yang akan datang mencari saudara. Ada beberapa jemaat yang berkata kepada saya, justru di masa pandemi inilah mereka dapat mulai shifting, mereka dapat beralih ke bisnis-bisnis online. Dan ternyata dengan bisnis online, mereka mendapatkan lebih banyak customer-customer baru. Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun yang membatasi kita. Dia akan mendorong saudara ke level yang baru. Tuhan tidak akan membiarkan goncangan jika dia belum memiliki solusi. Jika dia tidak memiliki beberapa area yang sudah dia siapkan, dia tidak akan membiarkan masalah di Yerusalem. Daripada saudara stres, kecewa, putus asa karena goncangan ini, mengapa saudara tidak mulai bersyukur atas solusinya? Bersyukurlah untuk pergeseran, terobosan, penyembuhan, dan pertolongan yang akan datang. Percayalah bahwa apa yang Tuhan mulai dalam hidup kita, pasti Dia akan selesaikan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16, Paulus dan Silas telah dipenjarakan karena membagikan iman mereka. Mereka berada di penjara bawah tanah yang terdalam dengan rantai di kaki mereka. Pihak berwenang sangat takut dengan pengaruh mereka. Mereka berusaha keras untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Tetapi Tuhan itu baik. Dia tidak pernah membiarkan saudara mendapatkan masalah yang tidak dapat saudara lepaskan. Ini terlihat seperti situasi yang tidak memiliki solusi. Tapi Tuhan memiliki cara untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah saudara pikirkan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26 dikatakan, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang tahanan lainnya pun sedang mendengarkan mereka menyanyi. Tiba-tiba gempa bumi yang hebat sekali, sampai pondasi penjara itu pun turut tergoncang. Semua pintu penjara terbuka dan rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. Penjagaan yang diberikan kepada mereka sama seperti penjagaan yang diberikan kepada tahanan berbahaya yang mempunyai kekuatan untuk memberontak. Tetapi Tuhan memakai ini semua untuk mempertobatkan sebuah keluarga, yaitu keluarga dari kepala penjara. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh goncangan itu. Membuka pintu penjara, melepaskan rantai yang membatasi mereka, dan Paulus
dan Silas keluar sebagai orang bebas. Akan tetapi Paulus dan Silas tidak mau pergi meninggalkan penjara itu. Mereka ingin membagikan, mereka ingin membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dan memberitakan Injil kepada kepala penjara ini. Tuhan ingin mempertobatkan banyak orang di Makedonia, dan kepala penjara beserta keluarganya ini adalah salah satu orang Makedonia. Jadi, goncangan-goncangan yang dialami murid-murid ini membuat Injil makin tersebar. Goncangan di permukaan mungkin tampak seperti hal yang negatif, tetapi tanpa goncangan tersebut, Paulus dan murid-murid yang lain tidak akan memenuhi tujuan Tuhan. Goncangan itu perlu baginya untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kita mungkin tidak menyukai goncangan saat segala sesuatu tampak di luar kendali, tetapi seperti halnya Paulus, goncangan itu tidak akan menghentikan saudara, tetapi akan mengubah saudara. Dari sini pintu-pintu yang baru tergoncang itu akan terbuka, peluang baru akan terbuka, hubungan baru akan terbuka, hal-hal yang tidak saudara lihat akan datang. Jangan mengeluh tentang goncangan. Hal ini melayani tujuan Tuhan untuk menggunakannya mendorong saudara untuk menuju tempat yang tidak dapat saudara lalui tanpanya. Gimana yang dikasih oleh Tuhan, masuk di tahun 2021 ini dan sepanjang tahun ini, tentu tidak ada yang salah jika kita memiliki rencana dan jadwal. Tetapi terkadang kita juga membutuhkan goncangan atau bahkan masalah yang memaksa kita untuk fokus pada hal-hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita membutuhkan hal ini karena Tuhan sering menggoncang segala sesuatu untuk membawa perubahan besar di dalam kehidupan kita, bahkan hasil yang lebih baik. Kita cenderung panik dan menjadi frustasi ketika segala sesuatunya rusak. Tapi pada saat-saat inilah Tuhan sering mencoba memberitahu kita bahwa Dia akan melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan sebuah kisah tentang seni kerajinan tangan yang unik dari Jepang, yaitu kintsugi. Kin artinya emas dan sugi artinya memperbaiki. Seni ini juga dikenal dengan sebutan golden repair. Jadi apa yang terjadi, saudara? Pada saat mangkuk atau vas yang berharga jatuh dan pecah berkeping-keping, yang mempunyai biasanya akan marah dan menyesal. Dan kemudian dengan berat hati dan terpaksa akan membuangnya. Karena memang sudah tidak ada gunanya dan tidak ada lagi harganya. Tetapi di Jepang tidaklah demikian. Mereka mengumpulkan kepingan-kepingan itu dan menyatukannya kembali dengan menggunakan resin emas atau di-furnish dengan ditaburi bubuk emas. Hingga mangkuk dan vas yang tadinya sudah pecah, yang tidak ada gunanya dan tidak ada harganya, berubah menjadi sesuatu yang berharga kembali, bahkan menjadi sesuatu yang lebih mahal dari sebelumnya. Nah, jika orang Jepang bisa membuat kintsugi, apalagi Tuhan Yesus, kekecewaan, kehancuran, dan goncangan apapun yang sedang saudara alami di musim ini, baik itu dalam hubungan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau sesuatu yang mendatangkan kerugian besar, yang membuat kita marah, kecewa, putus asa, yang membuat kita tidak bisa melihat masa depan. Tuhan dapat membuat ini menjadi sesuatu yang lebih berharga, bahkan jauh melebihi dari yang sebelumnya. Bagai seorang seniman kintsugi, Allah memperbaiki dan membawa kita ke posisi yang lebih dari sebelumnya. Allah menggunakan sesuatu yang lebih berharga daripada emas, yakni darah anaknya. Kita tidak disatukan oleh alur-alur emas, melainkan oleh aliran darah Kristus itu sendiri. Roma 6 ayat 5 mengatakan bahwa kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Goncangan yang kita alami akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Jika Anda menjaga sikap iman, saya percaya seperti Filipus, saudara akan keluar dari goncangan ini ke dalam sukacita yang besar, kasih karunia yang besar, peningkatan yang besar, hubungan yang hebat, dan hal-hal besar. Dan yakinlah bahwa Tuhan itu baik sepanjang waktu, dan Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita. Kasih karunia-Nya melimpah dalam hidup kita, dan Dia akan menyelesaikan semua hal baik yang telah Dia mulai di dalam kita. Jadi, nikmatilah perjalanan tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah di musim ini kami boleh menyadari apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, goncangan sebesar apapun yang boleh ada di dalam hidup kami. Mungkin itu kekecewaan, sakit hati, kerugian yang kami alami. Kami yakin dan percaya bahwa itu semua akan membawa kami ke level yang lebih tinggi. Bahwa goncangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami untuk boleh mengubah posisi kami, mempromosikan hidup kami ke level yang lebih tinggi lagi. Sehingga kami boleh semakin dalam mengenal Tuhan. Melalui setiap goncangan-goncangan yang ada, Tuhan makin mendewasakan kami. Sehingga kami hidup lebih mengasihi Tuhan. Biarlah sepanjang tahun 2021 yang akan kami jalani ini ya Tuhan. Kami mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak yang harus kami ubah dalam hidup kami. Biarlah Tuhan boleh menolong kami. Setiap goncangan tidak menghentikan langkah kami, tapi membawa kami bertumbuh ke arah yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mereka juga boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari percaya kita katakan, amin. Puji Tuhan, kita sudah disegarkan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tetap berkomitmen apapun kondisi kita. Kita mau setia mengiring Tuhan. Karena Dia akan tetap menyertai hidup kita sampai pada akhir zaman. Kita tidak pernah sesat mengiring Tuhan sepanjang hidup kita. Aku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup.
firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Sadikin Gunawan. Kita percaya bahwa setiap kita yang telah mendengarkan dapat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Selama masa ibadah online, Bapak Ibu dapat terus memberikan persembahan melalui dua cara, yaitu melalui scan barcode QRIS, melalui aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia, atau melalui transfer bank ke rekening gereja yang sudah tertera. Dan semua informasi terkait dengan kegiatan dan ibadah-ibadah online gereja kita dapat Bapak Ibu akses melalui akun-akun media sosial gereja kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan melihat ayat hafalan kita pada minggu ini yang terambil dari Yeremia pasal ke-29 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan, nanti yang kedua baru kita baca bersama. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan kepadamu. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kiranya ayat yang telah kita baca ini boleh menjadi kekuatan bagi kita di sepanjang minggu ini. Dan saya mengundang kita semua untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri online service kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita mengangkat doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, berkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin.
Bapak Ibu yang telah menyaksikan online service kita hari ini. Sampai bertemu di online service berikutnya. Dan kami mengundang Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh. Dan ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.